Karena belum tentu yang member banyak itu bisa bisa apa ya, bisa membangun suatu komunitas dan klub, itu belum tentu. Yang penting membernya yang loyal, yang mempunyai pemikiran ke depan dan siap untuk diskusi, itu yang pasti akan membangun suatu klub atau komunitas ke depan. Makanya saya lebih memilih kualitas ketimbang kuantitas, seperti itu Mas. Untuk kedepannya supaya SRFJ ini tidak kalau dibilang mati gitu enggak, cuman masih ada dan masih tetap eksis lah Ya, dengan orang-orang pilihan yang sudah kita poles demikian rupa untuk mewakili, ya, untuk meneruskan daripada teman-teman yang lama. Jadi karena regenerasi itu perlu, apalagi yang berkualitas itu sangat perlu. ya karena kan kata Mas Sapi tadi pendiri-pendirinya itu udah pada sibuk kan. Jadi perlu penerus-penerus untuk memajukan dan mengembangkan SRFC. Ya, betul. Jadi ya mungkin Mas Jainul Mas Jainul mungkin tadi tanya juga ya Ya, mengenai iuran. iuran. Nah, Dan Mas untuk masuk di SRFC ini tanpa biaya, dan untuk itunya apa? Kopdar atau kopdan itu dimintain biaya apa enggak? David. ya, ya, ya. Jadi untuk di SRFJ ini, untuk kamu masuk regis itu tidak ada biaya spesial pun. Cukup kamu bisa datang, bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain. Tidak ada biaya spesial pun yang kamu keluarkan untuk gabung di kita. Jadi tidak ada biaya daftar atau regis, itu tidak ada. Terus yang kedua, tidak ada yang namanya uang kas. Nah, itu perlu dicatat Mas Janul. Oh, iya, Ya, baik, baik. SRFJ Surabaya itu tidak ada uang kas. Nah, tapi kok bisa jalan sejauh ini tanpa Nah, uang kas? Kan saya lihat-lihat itu komunitas lain itu hampir semuanya itu ada uang kas dan iuran. uang kas yang kita dapat. Jadi semua yang kita jalankan itu kembali lagi ke sistemnya kita yang pertama. Jadi sistemnya kita kan emang keluargaan. Kita Ya, bangun sebuah komunitas ini atas dasar kekeluargaan. Kita tidak memandang eh, satu nama brand yang kita bawa, dan kita tidak memandang satu nama klub yang kita bawa, tidak, karena kita lebih mengedepankan kekeluargaannya dulu. Kenapa kok SRFC bertahan sampai saat ini? Yaitu tadi, karena rasa kekeluargaan yang sudah kita berikan dan rasa kekeluargaan yang sudah kita bentuk sedemikian rupa supaya member yang lain itu merasakan bila mana saya sakit, kalian harus bisa membantu. Dan yang kedua, bila mana saya susah, semua akan ikut susah, kan gitu prinsipnya. Jadi bukan mengedepankan atas nama brand, atas nama klubnya atau namanya klubnya, karena menurut saya brand dan klubnya itu adalah jembatan daripada kita untuk kita bertemu gitu loh Mas Janul. Untuk kita bergabung dalam suatu komunitas ini, alatnya itu gitu. Cuman yang mendasarinya bukan di situ. Yang mendasarinya adalah pokok dan pola pemikiran daripada teman-teman sendiri, sifat dan kelakuan juga, kan gitu. Nah, kenapa kok SRFC bisa bertahan sampai sejauh ini tanpa adanya uang kas? Terus bikin anip dari mana, kan gitu. ya, Nah, bikin peralatan seperti inilah contohlah. Beli kursi, beli mic, beli kamera, terus akses di panti asuhan, ya, terus bikin kaos, bikin jaket, bikin topi, itu uang dari mana, kan gitu. ya itu dari mana itu Nah, uang semuanya habis, sedangkan kan uang kas gak ada dan iuran gak ada, dari mana itu? yang pertama
Memasukkan dari SRFC Surabaya itu didapat dari arisan, Mas Ardi. Oh, di SLC itu ada arisan. Ya, jadi di SRFC itu ada arisan. Arisan itu kita pilih dengan nominal paling rendah. Jadi kalau contoh lah gini, member kita kumpulkan dalam satu kopsan atau kopdar, Ya. ditanyain setiap kepengurusan baru atau setiap pergantian tahun baru, ya tahun baru itu pasti ada yang namanya rapat pengurus, evaluasi mengenai kepengurusan, habis itu keluh kesah member. Jadi di situ kita semua kumpulkan dari situ. Selama contoh lah selama kepengurusan ini keluh kesah member bagaimana kan gitu. Ya. Terus habis itu pengurus rapat nih evaluasi mengenai tahun ini bagaimana kan gitu. Terus itu mesti ditanyain gini, sistem arisan. Jadi kita tidak minta uang kas kepada teman-teman, tapi modelnya sistem arisan. Contoh lah untuk yang bergulir saat ini, arisan di SRFC Surabaya itu cuma 5.000 Mas Jendul per member. Jadi 5.000 per member. Contoh lah kita member ada 20 nih ya, Membernya ada 20 sekarang. contoh Oh, contoh ini. Kalau membernya SRFC enggak ada segitu soalnya. Nah enggak ada, Ya, cuman kalau mungkin sama partisipannya belum prospek loh ya, itu ada mungkin 20. Cuman kalau prospek sama inti enggak ada segitu. Jadi kita voting daripada teman-teman ini mampunya berapa sih nominalnya gitu. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 30, ada yang bilang 20, ada yang bilang 10. Ada salah satu member bilang saya mampunya 5.000 Mas. Itu akhirnya karena kita bangun ini atas dasar kekeluargaan, ya akhirnya kita mengikuti yang paling rendah. gitu. Jadi kita mengikuti yang di nominal 5.000. Jadi di nominal 5.000 kita sepakati, kita arisan tiap member 5.000. Nah sistemnya kita kan satu minggu ada 2 pertemuan. Kopdar itu. Ya, kopdar sama kopsan. Kopsannya hari Rabu, kopdarnya hari Sabtu. Ya toh? Ya. Kopsan arisan penarikan. Gitu. Jadi arisan 5.000-an. Semua member dikumpulkan pas waktu kopsan hari Rabu. Red gitu. Tentulah terkumpullah uang 100 karena ini ibarat untuk membernya 20 nih. Ya. Karena kalau dihitung semua kurang lebih arisan itu dapatnya 100 emang di SRFC Surabaya kalau dihitung sama partisipan yang ikut gitu. Jadi ada 20 member emang sama partisipan yang ikut 100. Kita dapat uang 100 nih. Nanti hari Sabtu itu dibagikan. Jadi seumpama hari Rabu dikumpulkan, hari Sabtu dikocok, keluar nih nama salah satu member ya, salah satu member ini keluar uang 100.000 ya. Ya. Kita ambil cuman 10% dari hasil arisan. Hasil yang narik itu. Ya, hasil yang narik untuk dimasukkan ke kas. Jadi seumpama uang 100.000 yang kita ambil untuk dimasukkan kas 100.000 uangnya Ya. yang kita ambil untuk masukkan di kas itu 10.000. Sisanya 90.000 dibawa sama yang narik. Jadi sistemnya seperti itu Mas Denul. Supaya apa kita bikin seperti itu? Membernya SRFC Surabaya itu tidak merasa bosan. Yang pertama, yang kedua menjadi daya tarik kopdar karena hari Sabtu. Ya. Terus yang ketiga, kopdarnya pasti diisi karena dia harus membayar arisan. Jadi Sabtunya yang bedok otomatis dia datang karena menunggu barangkali aku yang dapat gitu. Jadi pasti absensi nggak mungkin kosong di situ. Jadi pembahasan pun enak karena member pasti datang. Tuh. Terus yang ketiga, kas ada pemasukan.
Jadi setiap minggu ada pemasukan 10.000 dari beberapa orang. Maksudnya beberapa orang ini dari ya semua sih, dari kumpulan semua teman-teman yang ada di situ. Jadi semua rata. Kalau member 20.000, 10.000 berarti teman-teman itu ngasih uang kas per minggunya 500 rupiah. Betul lah? Ya, benar-benar Nah, benar. itu per kepala, Mas. Ceritanya seperti itu. Kenapa SRFC tidak ada uang kas? Ya, uang kasnya itu tadi diambilkan dari arisan. Nah, terus kenapa kok bisa bikin ini dan lain-lain? Ya, Nah, kok bisa. kebutuhan kok tercukupi kan gitu. Di SRFC itu ada beberapa divisi sebenarnya. Ada divisi sponsorship, ada divisi touring, ada divisi member, itu ada. Terus ada tartib. Nah, ini yang bagian sponsorship gitu loh. Ini tugasnya bagian sponsorship yang memenuhi kebutuhan daripada teman-teman. Dadi kanjakano memberi sing ngopeni klub B, tapi klub B sing ngopeni memberi gitu loh. Kita bentuk sistemnya seperti itu. Jadi itu bukan klubnya yang membebankan kepada member, tapi member dienakan sama klubnya. Jadi makanya kenapa kok SRFC sampai sekarang pun itu membernya dikit, ya tadi karena sistemnya seperti itu. Yang pertama kita benar-benar pilih karena apa? Karena ke depannya yang kita pilih dan masuk ke SRFC Surabaya pasti akan kita enakan. Karena apa? Karena setiap 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali ya kita ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja itu kita bikin di villa tiap 6 bulan sekali. Semua biaya dan semua masukan lah, maksudnya pengeluaran semua pengeluaran itu ditanggung sama klub. Jadi member tidak ada iuran spesial pun untuk itu. Jadi tidak terbebankan ya untuk Ya, member untuk mengikuti acara itu 6 bulan sekali. makanya maka dari itu kenapa kita benar-benar selektif untuk memilih member, karena apa ya itu tadi, member kita tidak bebankan dengan uang kas, terus habis itu member tidak dibebankan dengan adanya kebutuhan yang lain-lain yang biasanya klub itu harus dipenuhi member. Tidak, karena kita bangunnya sistemnya itu kekeluargaan, ya itu tadi paling tidak klubnya ini bisa menghidupi membernya. Supaya apa? Supaya membernya ini ngerasa nyaman gitu loh. Jadi supaya membernya ini ngerasa nyaman, ngerasa tidak terganggu. Yang kedua dia bisa dapat saudara. Yang keempat dia bisa menyalurkan inspirasi yang ada di apa ya, di kepalanya, terus maringono ide-ide yang mungkin dia bisa temukan di lingkungannya, habis itu dia terapkan di SRFC, atau mungkin ide-ide daripada teman-teman SRFC bisa diterapkan di tempat kerjanya atau mungkin di lingkungannya, seperti itu Mas. Jadi kita benar-benar setiap kali kopdar-kopdan itu ada diskusi yang membahas bukan keseluruhan untuk klub kedepannya bagaimana, tidak, tapi diskusi yang membahas mengenai apa yang kamu dapat di sini bisa kamu keluarkan keluar supaya menjaga image-mu. Kalau kamu masuk dalam klub motor itu bukan sekedar ajang ugal-ugalan, bukan sekedar ajang metu bengi mulai oleh apa-apa. Nah, itu bedanya di situ kalau SRFC Surabaya. Mantap. Salah satu contoh kasus, ada beberapa membernya SRFC Surabaya itu sampai sekarang dijadikan ketua kartar di lingkungannya masing-masing karena pola pikirnya yang luar biasa dalam organisasi yang sudah kita bentuk, yang sudah kita didik, yang sudah kita poles. Bagaimana sih mengambil suatu keputusan yang bijak gitu. Ada beberapa sampai sekarang pun itu masih menjadi ketua kartar di tempatnya masing-masing, padahal anak ini, member saya ini bukan penduduk asli Surabaya. Kan lucu, penduduk asli Surabaya bukan penduduk asli Surabaya tapi pendatang, tapi bisa menjadi ketua kartar beberapa periode. Aneh yo. Aneh, karena itu tadi, karena kita pengennya member kita itu bisa dapat masuk dari sini itu tidak sia-sia gitu loh, benar-benar bisa
apa ya, bisa bermanfaat buat mereka gitu loh. Makanya di SRFC Surabaya itu tidak ada paksaan Mas Jandul, tidak ada paksaan. Awamu iso kopdar yo oke, awamu gak iso kopdar yo oke, awamu izin absen yo oke, terserah gitu loh. Nah, terus kalau misalkan tidak kopdar tidak ikut kopdar itu gimana Mas Hafid? Nah, kalau tidak kopdar tidak ikut kopdar, kita tidak usah apa ya, SRFC Surabaya tidak pernah ngobrol-ngobrol, gak pernah ayo rek kopdar rek itu enggak. Mereka sendiri yang terpanggil untuk datang. Karena apa? Karena kalau mereka tidak datang otomatis mereka ketinggalan gitu. Mereka kalau sudah merasa ketinggalan otomatis dia akan merasa kalah rek karo koncoku satu-satunya ini, karena yang satunya ini tahu paham betul mengenai situasi dan kondisi yang sudah kita jabarkan mengenai diskusi kemarin contoh kopdar. Nah, yang satunya merasa ketinggalan karena setiap kali kopdar ataupun kopdar yang kita bahas itu bukan di klubnya sebenarnya, yaitu tadi kita bahas mengenai individunya, mengenai kedepannya ini bagaimana ya, mungkin 30% mengenai klubnya, 70% mengenai individunya. Karena saya rasa ini lebih penting daripada klubnya. Seperti yang saya bilang tadi, suatu brand atau motor dan suatu nama atau klub itu cuman sebagai alat gitu, sebagai alat untuk kita bertemu. Kalau seperti ini, kita bentuk sistem seperti ini, meskipun nantinya kamu sudah keluarga, motormu kamu jual ya, motor kamu jual, kamu mengundurkan diri dari kita, dari SRFC Surabaya, jenenge dulur, rasa dulur karena kamu wis dipelajari gitu ya, itu nggak mungkin hilang. Jadi walaupun keluar gitu tetap aja kok tetap komunikasi itu jalan. Iya. Istimewa. Contoh salah satu ya, member yang lama itu lost contact sama kita karena sudah kerja di daerah Jawa Tengah karena tidak bisa ngisi absen kopdar ya. Terus dia mengundurkan diri, cuman sama kita tidak perbolehkan. Karena apa? Karena besar kecilnya suatu klub itu ya atas sumbangsihmu membangun, meskipun kamu tidak secara real datang, tapi saran dan kritikmu itu membangun untuk kita. Nah, dari situ sampai sekarang pun bila ada suatu acara yang mengatasnamakan SRFC Surabaya ya, anak ini mesti datang ke Surabaya, padahal rumahnya itu di daerah Cepu. Ya, kerjanya sudah tetap di sana, tapi kalau ada acara di SRFC Surabaya mesti dia datang untuk menghadiri karena merasa ya tadi yang sudah kita berikan, akhirnya dia merasa mempunyai ini gitu. Dia memiliki suatu teman atau memiliki suatu keluarga yang ada di sini. Bila semua keluarganya ada hajatan lah kasarannya, ada acara lah, dia pasti datang untuk menghadiri karena ngerasa aku mbiyen iso koyo ngene, aku mbiyen iso pinter ngomong karo wong, aku mbiyen iso duwe pola pikir seperti ini karena dididik di sana itu loh. Jadi ya dia punya. Jadi dia walaupun jauh Jawa Tengah itu kalau ada acara-acara penting itu pasti dia hadir. Terus membernya Surabaya juga yang di Malang yo gitu. Ada acara apapun yang penting mesti hadir, padahal membernya Surabaya. Tapi itu untuk hadir itu dipaksa atau tidak itu Mas Hafid? Tidak. Jadi dia datang karena kemauannya dia sendiri, dan dia pun datang tidak pernah mengabari ke kita. Karena apa? Karena takut. Karena saya mesti bilang, kamu nggak usah datang karena kerjaan udah bisa ditinggal. Yang pertama, yang kedua, kamu lebih baik di situ aja karena acaranya 1 hari tok. Takutnya nanti kamu kalau langsung balik capek itu. Nah, dari situ akhirnya setiap dia datang nggak pernah bilang, nggak pernah bilang kontak ke member-member SRFC. Ya mungkin ngonteknya bukan di saya, tapi ngonteknya di member yang lain. Jadi dia tahu acaranya, posisinya di mana, itu pasti dia tahu, pasti datang. Ya enggak, maksudnya dia itu ngontek aku besok datang ya minta jemput gitu enggak? Oh enggak, dia cuma tanya biasanya,
ini acaranya jadi tanggal berapa gitu, umpama ya tanggal sekian gitu, kira-kira tempatnya di mana, dimulai jam berapa, wis gitu toh. Akhirnya dia pasti datang sendiri gitu. Kapan hari pernah itu saya juga nggak tahu sih, dia datang tidak bawa motor karena motornya trouble, motornya rusak. Dia bela-belain datang dari sana ke sini, itu naik bis, habis dari bis dari Bungurasi ya, dari terminal Purabaya itu dia naik gojek datang ke acara. Itu diam-diam itu tanpa ada yang tahu. Kalau cuma ada yang tahu pasti dijemput sama anak-anak, cuman tidak ada yang tahu karena dia sendiri juga tidak pengen merepotkan teman-teman yang lagi sibuk ngurusin acara. Istimewa. Jadi tadi itu dari basicnya SRFC Surabaya ya. Ya emang sih namanya SRFC Surabaya, cuman yang lebih ditekankan kepada teman-teman kenapa kok sampai saat ini masih ada, masih eksis, ya itu tadi rasa kekeluargaan yang kita bangun supaya mereka itu betah dan nyaman di sini. Karena rasa nyaman dan rasa cocok itu gak ono gantine. Ya, Lek kon wis cocok, kon wis ngerasa nyaman, kon ngerasa enak, mesti awakmu nandi-nandi panggah eling karo omahmu kan ngono. Pasti Iya. ingat. Mungkin apalagi yang ditanyakan Mas Jainul? Ya maksudnya kok, tapi kok kan kalau ada, kalau mau mengadakan acara Hanif itu kan pastinya kan perlu uang besar. Nah itu kok gak bisa bebankan ke member itu loh Mas Habib. Masa itu semuanya itu dari sponsor? Nah itu sponsor pasti, sponsor itu pasti yang pertama. Yang kedua, kita pasti setiap ada acara kita jualan merchandise. Nah kita jualan merchandise seperti baju, pincor, ya wis layaknya acara-acara di komunitas lah. Kalau lain. Hanif ya seperti itu. Cuman kita dapat uangnya dari mana kan gitu. Ya. Nah, di SRFC Surabaya itu ada beberapa pendiri yang dibilang hidupnya sudah enak. Itu yang menjadi donatur tetap kita. Gitu. Jadi dia yang menyumbangkan uangnya dahulu. Setelah itu nanti buat modal lah, buat modal. Kalau sumpamala sudah beres acara Hanif, kita bikin LPG, kita jabarkan kepada seluruh member, uangnya kita kembalikan. Itu mesti ada. Ya kan biasanya kan kalau sponsor kan biasanya kan nggak mungkin lah langsung Ya, ngasih betul. cuma-cuma dan ngasih full gitu. Iya, enggak mungkin sampai ke merchandise lain-lain itu enggak. Ya mungkin perlengkapan yang kita butuhkan seperti sound system, talent, itu, panggung, lighting, so terus mungkin banner background, ya peralatannya lah. Cuman untuk merchandise-nya dan lain-lain itu kita kita enggak minta sih, kita juga enggak nyuruh, cuman mesti ada beberapa pendiri yang mengeluarkan uang untuk teman-teman yang lain.